Halo, di depan saya ada TCL 60 SE NXT Paper, dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan serta cara mentransfer data di perangkat ini. Oke, jadi mari kita mulai. Jadi pertama saya akan menunjukkan kepada Anda cara mentransfer data dari perangkat lama ke perangkat baru Anda, dan sebagai metode kedua, saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google One. Jadi seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan di sini. Nah, pilih bahasa Anda, lalu klik mulai, kemudian klik setuju. Dan jika Anda ingin bergabung, Anda bisa ikut dalam pengalaman pengguna. Saya rasa saya akan bergabung, lalu klik mengerti. Jika SIM Anda sudah diaktifkan atau terpasang, klik berikutnya. Tapi tentu saja ingat bahwa Anda selalu bisa melakukannya nanti. Sekarang pilih Wi-Fi Anda. Klik sambungkan. Oke. Sekarang kita perlu menunggu sampai selesai. Jadi saya akan kembali setelah layar pemuatan ini selesai. Oke, dan sekarang kita punya opsi pertama yang kita butuhkan, yaitu menyalin aplikasi dan data. Kita perlu klik berikutnya. Dan sekarang, secara default, ponsel ingin kita menghubungkan kedua perangkat menggunakan kabel USB-C. Jika Anda tidak memiliki kabel yang sesuai, karena Anda akan membutuhkan kabel USB-C ke USB-C, Anda bisa klik berikutnya di sini. Tapi mari kita klik tanpa kabel, klik salin tanpa. Klik berikutnya, dan kita akan melakukan ini secara nirkabel. Hanya menggunakan Wi-Fi kita, jadi sekarang mari kita tunggu sebentar. Dan sekarang di perangkat kedua kita perlu membuka aplikasi Google, seperti yang bisa Anda lihat. Jadi itu yang akan saya lakukan sekarang. Sekarang klik berikutnya, dan sekarang kita bisa menggunakan perintah suara dengan mengatakan, "Oke Google, atur perangkat saya." Atau kita bisa mengetik secara manual, "Atur perangkat saya." Itu yang akan saya lakukan, atur perangkat saya. Oke, sekarang klik berikutnya di sini dan juga di perangkat lama Anda. Dan sekarang seharusnya kedua perangkat saling terhubung. Oke, sekarang pastikan semua bentuknya sama. Klik berikutnya di perangkat lama Anda. Sekarang klik salin. Sekarang konfirmasi dengan menggambar pola Anda. Oke, sekarang sedang menyalin akun kita. Oke, sekarang kedua perangkat seharusnya saling terhubung. Jadi mari kita tunggu sebentar. Oke, ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit. Jadi saya akan kembali setelah layar pemuatan ini selesai. Oke, dan kita sudah selesai setelah proses pemuatan, dan sekarang kita bisa memilih apa. Untuk menyalin, kita punya dua opsi. Kita bisa memilih salin ekspres atau kita bisa menyesuaikan, dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya di bagian kustomisasi. Jadi, mari kita pilih itu lalu klik berikutnya, dan di sini kita bisa memilih apa yang ingin kita salin. Jadi kita bisa menyalin aplikasi, kontak, foto, dan video, pesan, pengaturan perangkat, dan juga riwayat panggilan. Tapi ingat, misalnya di bagian aplikasi, Anda tidak perlu menyalin semuanya. Anda bisa cukup klik pada aplikasi seperti yang saya lakukan, dan di sini Anda bisa memilih secara manual apa yang ingin Anda salin atau tidak ingin Anda salin. Tapi ingat, beberapa aplikasi itu adalah aplikasi sistem. Namun, dalam kasus saya tidak ingin ada aplikasi yang disalin. Di sini Anda bisa melihat berapa lama prosesnya akan berlangsung. Dalam kasus saya, ini akan memakan waktu sekitar 2 menit. Jadi, kemudian klik salin dan sekarang prosesnya akan dimulai. Proses penyalinan akan berjalan di latar belakang, dan sekarang kita bisa melanjutkan pengaturan perangkat kita. Di sini, klik berikutnya, pilih tanggal dan waktu Anda. Sekarang Anda juga bisa mengatur sidik jari, tapi dalam kasus saya akan melewati langkah itu. Ingat, Anda selalu bisa mengaturnya nanti di pengaturan. Begitu juga dengan face unlock, saya akan lewati sekarang. Begitu juga dengan pena, saya bisa mengaturnya nanti di pengaturan. Oke, sekarang kita punya mode kertas NXT, ada mode maksimal, tinta, kertas, dan juga warna. Untuk saat ini saya akan memilih yang berwarna. Klik berikutnya, sekarang kita masuk ke layanan Google. Di sini cukup gulir ke bawah dan klik terima.
Sekarang kita punya opsi cadangan. Saya sarankan Anda mengaktifkan opsi-opsi tersebut karena sangat berguna. Klik aktifkan cadangan, tapi ingat bahwa itu sepenuhnya terserah Anda. Dan jika Anda tidak mengaktifkannya sekarang, jangan khawatir, Anda selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan. Sekarang klik berikutnya, pilih browser default Anda. Dalam kasus saya ingin Google Chrome, saya menjadi browser default. Klik atur sebagai default. Dan sekarang pilih Google sebagai mesin pencari saya, klik atur sebagai default. Dan mari kita klik untuk melanjutkan pengaturan. Dan sekarang kita bisa mulai mengaktifkan Hey Google. Ya, saya akan setuju, lalu klik lebih lanjut, kemudian klik setuju lagi. Klik pada saya setuju dan saya akan melewati Google Pay. Di sini saya akan klik tidak, terima kasih. Oke, jadi proses penyalinan masih berlangsung, jadi saya akan kembali setelah selesai. Oke, seperti yang Anda lihat, proses penyalinan telah selesai. Kita bisa klik tutup di perangkat kedua kita, karena kita tidak akan membutuhkan perangkat lama lagi. Di sini klik selesai. Bukan masker yang bisa Anda lihat, layarnya cukup terang, dan tidak ada cara untuk mengatur kecerahan selama proses pengaturan. Jika menurut Anda terlalu terang, saya minta maaf, dan kita punya fitur NXT Vision yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai keinginan. Oke, cukup klik berikutnya. Oke, sekarang silakan klik berikutnya, ya. Dan sekarang pilih gaya layar utama Anda, itu sepenuhnya terserah Anda. Saya akan membiarkan layar utama dan layar laci, lalu klik berikutnya. Pilih mode navigasi. Bisa menggunakan navigasi pola atau gestures, dan saya akan memilih navigasi gesture. Di sini juga ada demo cara menggunakannya. Lalu klik berikutnya setelah Anda memilih mode navigasi, kemudian klik selesai. Oke, ternyata ponsel memerlukan restart, jadi mari kita klik restart. Dan ketika perangkat sudah selesai restart, perangkat akan siap digunakan, tapi jangan dulu memutuskan koneksi, misalnya dari Wi-Fi Anda, karena beberapa aplikasi mungkin masih dalam proses diinstal dari Play Store. Jadi tunggu sampai semuanya selesai diunduh dan terpasang. Anda akan melihatnya di bilah notifikasi jika Anda membukanya. Oke, itu adalah metode pertama, dan sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google One. Oke, jadi kita kembali melakukan proses pengaturan, dan sekarang ketika kita sudah menyalin aplikasi dan data, mari klik berikutnya. Tapi sekarang kita perlu memilih bahwa kita tidak bisa menggunakan perangkat lain, lalu klik OK. Oke, dan sekarang seharusnya kita punya opsi untuk masuk ke akun Google. Tapi mari kita tunggu. Oke, ya sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Google kita, dan ini sangat penting. Anda harus masuk ke akun Google yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Juga, jika Anda tidak tahu cara membuat cadangan seperti itu, di channel kami ada video di mana saya menunjukkan cara melakukannya langkah demi langkah. Jadi jika Anda mau, Anda bisa mencarinya. Jadi pastikan Anda masuk ke akun Google yang sama, karena jika Anda masuk ke akun lain, Anda tidak akan bisa memulihkan cadangan Anda. Jadi sekarang saya akan mengetikkan email saya. Oke, seperti itu. Dan sekarang klik berikutnya, lalu saya harus mengetikkan kata sandi saya dan lalu klik berikutnya seperti yang saya lakukan. Baiklah, saya yang akan menggunakan perangkat ini, bukan anak saya atau apapun. Dan sekarang klik saya setuju. Pada dasarnya sekarang Anda hanya perlu memilih semuanya dengan cara yang sama, seperti yang saya lakukan pada metode sebelumnya. Oke, dan sekarang, itulah yang ingin kami capai, memulihkan data dari perangkat lain. Pilih cadangan di bawah ini. Di sini saya memiliki daftar cadangan yang saya buat di perangkat lain, tapi saya ingin memulihkan yang saya buat di ponsel ini sebelum saya meresetnya. Jadi saya akan klik di sini, pilih cadangan Anda sekarang, lalu pilih apa yang ingin Anda pulihkan.
Dan untuk Google Photos, Gmail, Calendar, dan Drive seperti yang Anda lihat, semuanya disinkronkan secara otomatis. Sekarang, misalnya untuk aplikasi, Anda tidak perlu menyalin semuanya. Anda bisa langsung klik di sini dan secara manual memilih atau membatalkan pilihan aplikasi yang ingin atau tidak ingin Anda salin. Tapi ingat, beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi sistem. Jadi saya sarankan Anda membiarkannya seperti apa adanya. Lalu klik OK. Klik pulihkan. Dan sekarang postingan akan dimulai di latar belakang. Sekarang kita memiliki pilihan tanggal dan waktu. Saya akan klik berikutnya. Saya akan melewatkan sidik jari seperti pada metode sebelumnya yang saya tunjukkan kepada Anda. Saya akan melewatkan pin tersebut. Ingatlah bahwa Anda selalu dapat melakukannya nanti di pengaturan. Dan sekarang pilih mode Anda. Saya akan memilih warna 1 untuk saat ini. Di sini klik lebih banyak lagi dan setujui. Klik terima, dan sekarang kita memiliki opsi cadangan. Saya sarankan Anda mengaktifkannya seperti saya. Klik aktifkan, saya klik berikutnya, pilih browser default Anda. Saya menggunakan Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya, klik lanjutkan. Saya tuh akan melewatkan asisten Google. Di sini juga ingat bahwa Anda selalu dapat melakukannya nanti di pengaturan hal yang sama dengan Google Pay. Di sini saya akan mengklik tidak, terima kasih. Baiklah, di sini klik berikutnya, berikutnya, dan pilih mode navigasi. Anda maaf, tapi di jendela sebelumnya, dan tidak di sini, tapi di sini. Oke, saya melakukannya terlalu cepat. Hal yang ingin saya tunjukkan adalah Anda sebenarnya dapat memilih mode laci aplikasi atau layar beranda normal. Saya baru saja memilih laci aplikasi. Oke, sekarang saya akan klik lewati karena saya belum memasukkan kartu SIM saya. Klik berikutnya. Oh, ternyata saya melakukannya. Sekali lagi, saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya akan melewati semua itu. Oke, baiklah, terima kasih. Silakan lanjut ke bagian berikutnya. Atur sebagai default, lanjutkan. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya, dan akhirnya selesai. Oke, dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Dan awal seperti pada metode sebelumnya, Anda perlu merestart ponsel Anda agar dapat berfungsi dengan baik. Baiklah, jadi itu saja di video ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.